Pengakuan mendiang Mbak Yu soal dinikahi seekor ular kembali disorot. Saat menjadi bintang tamu di podcast Denny Sumargo, Mbak Yu terang-terangan mengaku pernah menikah dengan siluman ular saat usianya menginjak 30 tahun. Seekor ular besar, kata Mbak Yu, sering mendatangi dirinya untuk mengambil darah. Seumpama saya mengambil ruh dan sukma istri kamu dan saya sempurnakan, perjanjiannya saya putus. Kamu berhadapan denganku. Berhadapan dengan kamu, memang sekarang juga berhadapan. Bukan itu maksudku. Apa? Nama ular tersebut adalah Kiai Wahyu Slamet. Dalam perjalanan waktu pas umur 30 saya dinikahi sama Kiai Slamet, siluman ular itu, saya turun dari lantai 2, saya ke kamar ritual saya, beber Mbak Yu. Mbak Yu mengatakan kalau siluman ular bernama Ki Slamet itu mengenakan belangkon. Pernikahan mereka diakui Mbak Yu didatangi oleh para sepuh orang keraton. Kendati banyak yang tak percaya, Mbak Yu menegaskan jika pernikahan itu memang benar terjadi. Ya, saya nggak punya maksud apa-apa, cuman apa benar Ki Brojo ini menikah dengan manusia? Ya, anakku sudah perjanjian turun-menurun dari nenek moyang. Ada perjanjian dari nenek Ada moyang. orang yang ngijab seakan kayak ijab kabul seperti itu, benar itu terjadi, ungkapnya. Lebih lanjut, Mbak Yu juga pernah mengatakan bahwa almarhumah ibunya tidak mengetahui mengenai pernikahannya dengan siluman ular. Ia bahkan tak bisa membayangkan bila sang bunda sampai mengetahui fakta tersebut. Saya kalau menjelaskan dengan orang yang tidak sepaham pasti akan menjadi bully. Saya menikah dengan ular itu juga merupakan suatu keputusan yang berat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel Padepokan Sahabat Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua Padepokan Sahabat Jagat yang selama ini sudah mendukung channel kami, sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga sedulur Padepokan Sahabat Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik dari setiap video yang kami unggah. Dan perlu digarisbawahi bahwasanya karena kita berdialog dengan bangsa jin dan bangsa jin suka berbohong dan menipu, jadi jangan dipercaya sepenuhnya. Ambillah sisi positifnya yang baik saja. Jadilah penonton yang cerdas sehingga mendapatkan ilmu dan wawasan dari setiap tontonan video yang sedulur Padepokan Sahabat Jagat tonton. Alhamdulillah malam hari ini saya ditemani sama Kang Jiri, dan insya Allah malam hari ini dari request sedulur Padepokan Sahabat Jagat dan juga sekarang lagi viral ya tentang masalah ada manusia yang punya atau manusia yang menikah dengan bangsa jin atau yaitu almarhum Mbak Yu yang kemarin baru meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga arwahnya ditempatkan di tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga diampuni segala dosa-dosanya, diterima iman dan Islamnya beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi dari segi cerita dan pengakuan dari saudara almarhum itu pernah menikah dengan bangsa siluman ular, itu pernyataan beliau seperti itu. Nah ini dari sudut pandang agama Islam ataupun syariat Islam, hukum Islam itu sedikit ini ya berbenturan ya. Nah sekarang karena ada beberapa sahabat yang minta untuk membantu atau melihat dari sisi gaib tentang masalah ini, insya Allah malam ini kita akan coba mengungkap ya Kang Juri ya. Insya Allah.
Itu nanti akan saya coba hadirkan ataupun hadirkan salah satu gaib yang menjadi suaminya Mbak Yu, atau siluman ular yang menjadi suaminya Mbak Yu. Nanti kita akan coba hadirkan, kita masukkan dalam mediator. Dan dalam video kali ini tidak bermaksud untuk menyinggung siapa-siapa, tidak bermaksud untuk menyalahkan siapa atau membenarkan siapa, tidak. Kita hanya melihat dari sisi gaib. Nanti apapun yang dikatakan mediator ini karena dari bangsa gaib, jangan dipercaya sepenuhnya. Mungkin itu saja, kita langsung ajakan diri ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin Sang Yang Nur Cahya Nirwana, bantu bentengi tubuh saya, bantu bentengi tubuh mediator saya di depan saya, terbentengi dari jin fasik, iblis, setan, siluman yang ingin mencoba mengganggu, ingin mencoba memberikan informasi palsu. Semuanya terpental. Apabila memaksa masuk dan memaksa menyusup akan hancur otomatis dan terkurung ke bumi lapis 10. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Hanya energi yang saya panggil yang bisa masuk, yang bisa masuk. Hanya energi yang saya panggil yang bisa masuk. Sekaligus tempat ini ya radius 10 km terbentengi dari penyusup pasukan Dajjal ataupun iblis ingin mengadu domba kami, ingin memberikan informasi palsu. Semuanya terbentang. Tempat ini radius 10 km terbentengi. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang ada dalam Sang Yang Nur Cahya Nirwana, saya bantu saya untuk menghadirkan sosok siluman ular yang menjadi suami dari almarhum Mbak Yu. Dengan izin Sang Yang Nur Cahya Nirwana, sosok siluman ular yang menjadi suaminya Mbak Yu tertarik, tersedot ke telapak tangan kanan saya, tersedot semuanya dengan segala tersedot, menggumpal dan terikat. Allah, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, masuk dalam mediatornya dan sinkron semua energinya. Tidak ada rasa peperangan, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa marah. Hanya bisa menguasai tangan, mata, dan telinga. Hanya bisa menguasai mata, tangan, mulut, dan telinga. Kakinya terikat, ikatannya semakin kuat. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Tidak bisa. Kakinya terikat, ikatannya semakin kuat, tidak bisa dilepas. Allah, 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 Allah. Assalamualaikum. Pakai bahasa manusia, jangan pakai bahasa kalian. Kemana-mana, terikat, badannya terikat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Saya bantu agar bisa ya. Tidak, kami tidak akan melakukan pertempuran, kami tidak menantang. Kami hanya ingin berbicara saja. Sallallahu alaihi Muhammad. Pakai bahasa manusia, jangan pakai bahasa kalian. Saya bantu biar bisa bahasa manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Sang Yang Nur Cahya Nirwana, pita suaranya tersambung dengan sempurna. Pita suaranya tersambung dengan sempurna. Bisa bahasa Indonesia, khususnya bahasa Indonesia. Allah. Selamat malam. Assalamualaikum. Sampurasun. Dengan siapa ini? Kamu memanggilku. Mohon maaf.
boleh tahu saya berbicara dengan siapa? Dari bangsa apa ini? Bangsa siluman. Siluman apa? Siluman naga. Siluman naga. Siluman naga. Dari mana? Siluman naga dari mana? Dari jauh. Dari Jawa. Dari Pulau Jawa maksudnya? Ya, Siapa nama kamu? Ki Bojorekso. Ki Bojorekso. Ki Bojorekso. Saya memanggil suaminya Mbak Yu dari golongan siluman ular. Kamu yang hadir. Kamu Saya Ki Bojorekso. oh benar, kamu suaminya yang punya menikah dengan manusia. Benar. Kalau kamu bohong tahu konsekuensinya yang kamu terima. Jangan sampai kamu bohong. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sang yang percaya mana? Jika bangsa jin di depan langsung Allah. Ya. Kita lanjutkan pembicaraannya. Mohon maaf Ki Projo, saya mengganggu. Jika saya mengganggu, saya mohon maaf. Hanya ingin berbicara saja. Tidak usah takut, tidak usah khawatir, kami tidak akan melakukan peperangan. Hanya ingin berbicara saja. Ada beberapa informasi yang ditanyakan. Apa maksudmu? Ya, saya nggak punya maksud apa-apa, cuman apa benar Ki Projo ini menikah dengan manusia? Ya, anakku sudah perjanjian turun menurun dari nenek moyang. Ada perjanjian dari nenek moyang. Apa harus menikah dengan kamu, manusia itu, dengan perjanjiannya itu? Itu karena perempuan. Jika lelaki itu menjadi ada persyaratan yang lain. Oh, kalau perempuan itu menikah, tapi kalau laki-laki ada persyaratan lain. Empat apa ini? Kenapa? Ini kenapa? Aku tidak nyaman di jasad ini. Oh ya, sebentar. Tahan dulu. Sallallahu Muhammad hanya ingin memberikan informasi saja. Sallallahu orang ini energinya. Jangan dilawan dulu, Ki Projo, jangan melawan dulu. Nanti kalau dilawan pun percuma. Aku mau keluar saja. Iya, sebentar lagi. Sekarang saya mau tanya, sekarang istri kamu kan meninggal itu, yang dari bangsa manusia. Itu bagaimana kelanjutannya? Saya teruskan di alamku. Terus maksudnya bagaimana? Kami bukan wujud nyata.
kami adalah siluman. Berarti almarhum kamu bawa ruhaninya. Yang mendampingi di masa hidup di dunia. Oh, sekarang berarti ruhnya di alam kalian. Dijadikan apa di sana? Apakah memang bahagia apa enggak di sana? Manusia itu setelah meninggal ya seharusnya masuk alam akhirat, bukan alam siluman. Itu sudah aku, karena aku selalu memberikan apa yang dia inginkan. Oh, jadi tinggal baliknya kamu menawan ruh dan sukmanya. Karena dia sudah kuberi segalanya, Termasuk kekuatannya selama ini dia miliki itu. Kemampuan dia menerawang. Itu semuanya dariku dan pasukanku. Berarti kamu punya kerajaan juga. Ya, Apa memang ada perjanjian dari leluhurnya, kakek neneknya sama semuanya dari zaman dulu sudah mengikuti bangsaku, sudah mengikuti, sudah aku kuasai. Karena aku bisa berubah-ubah wujud untuk menipu mereka. Oh, berarti misinya kamu itu menipu manusia ya? Aku menyerupai seperti manusia. Jikalau manusia itu wujudnya seperti apa dan kebiasaannya memakai apa. Oh, kamu sampai melihat sejuta itu untuk menipu manusia. Aku semuanya kutiru sampai pakaiannya. Aku pun menikah, direstuin oleh semua leluhurnya. Oh, berarti leluhurnya tahu ada perjanjian dan pernikahan gaib yang kamu jalankan itu dengan manusia. Berarti memang sudah ada persetujuan dengan leluhurnya ya? Aku memakai adat Jawa. Oh, ada Jawa. Aku pun tetap memberikan itu seperti manusia Jawa, memakai belangkon menyerupai percis seperti mereka. Ya, berarti saya ingin saya tanyakan kondisi sekarang Mbak Yu kamu tahan ruh dan sukmanya di alam kamu. Kondisinya bagaimana di sana? Diapain di sana? Jadikan apa? Aku jadikan ratu. Jadikan ratu. Ya, Ratu bangsa siluman. Kalau manusia sudah meninggal itu harusnya ke akhirat, meneruskan perjalanan secara rohani ya ke akhirat, bukan ke alam siluman. dia sama saja di dunia maupun di alam saya.
mau nyata ataupun tidak nyata tetap milikku. Karena kamu sudah ada perjanjian dari leluhur ya. Ya udah, mungkin karena sudah ada perjanjian, seumpama saya mengambil ruh dan sukma istri kamu dan saya sempurnakan, perjanjiannya saya putus. Kamu berhadapan denganku. Berhadapan dengan kamu, memang sekarang juga berhadapan. Bukan itu maksudku. Apa? Kamu sudah mengusik. Oh, kamu nggak terima? Itu sudah aku. Tapi tidak menjadi takdirnya. Menjadi siluman. Semuanya aku ada di alamku. Ya sudah, saya juga nggak memaksa ataupun karena ini sebagai pembelajaran buat manusia khususnya untuk betul pada konsep jagat ada perjanjian dan memaksa siluman yang seperti ini. Ya sudah, itu aja kamu ketahui. Saya tidak akan mengusik kalian lagi. Cuman setelah ini kamu jangan lakukan perjanjian dengan manusia lain. Sudah, di sini saja tertutup perjanjian dengan manusia terakhir menjadi korban kamu. Tanduku tidak akan bertambah. Oh, kamu masih mengejar keilmuan itu ya? Ya. Pangkatku tidak akan naik. Oh. Apa urusanmu denganku? Ya. Ya, kalau memang itu keinginan kamu, ya sudah. Cuman saya kasih ujangan, kamu jangan sampai kamu dan anak buah kamu mendekati manusia ataupun menggoda manusia yang ada tanda dari Sang Yang Cahya Nirwana. Ya, ingat itu. Jangan sampai kamu mendekati manusia yang memiliki tanda dari Sang Yang Cahya Nirwana. Kenapa mundur-mundur sini? Tidak apa-apa. Jangan mundur-mundur sini. Kami tidak akan melukaimu. Kenapa? Ya, aku ngerti itu. Aku tahu itu. Kamu tahu? Kamu tahu? Ya udah, gitu. Selesai itu, ya. Jangan sampai kamu mendekati atau mencoba menggoda atau merayu, membisik-bisiki manusia yang ada tanda dari Sang Yang Cahya Nirwana. Kamu tahu tandanya apa? Dari jauh pun sudah terlihat oleh bangsaku. Ya, bagus sekali itu. Kamu sudah tahu. Aku tidak bisa mendekatinya. Sudahlah, aku tidak nyaman di sini. Di tubuh ini kamu nggak nyaman. Ya, kamu nggak baik sih. Ya sudah, kamu kembali ke tempat sana. Ya, jangan lukai tubuh rohani ataupun rohani orang ini. Kamu keluar saja. Jangan sampai membawa roh atau sukma orang ini. Dan ingat pesan saya tadi itu. Ya. Sang Yang Cahya Nirwana. Keluar. Assalamualaikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, kayaknya berat gede banget ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tadi dialognya dari bangsa siluman naga Ki Brojo energinya terlalu besar, jadi dia sampai ini apa namanya ngeluarin air mata, mau berontak gitu. Cuman karena sudah ada perjanjian dan ternyata orang yang mempunyai perjanjian dan bangsa siluman apalagi sampai menikah itu ya akhirnya dia tawan. Dia mengatakan dijadikan ratu, padahal itu sebaliknya dijadikan budak di sana. Dan sejatinya orang meninggal itu harusnya rohaninya itu menjalani ke akhirat, bukan ke alam siluman. Ini namanya roh yang tersesat. Semoga ini menjadi pembelajaran buat seluruh Padepokan Sahabat Jagat semuanya, khususnya diperhatikan benar-benar kebenaran. Ya, dan kita kembalikan lagi kebenaran mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Mungkin itu saja. Akhir kata, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan mohon maaf kami tidak bermaksud untuk menyinggung ataupun menyalahkan seseorang atau membenarkan suatu seseorang. Tidak, ya ini real, apa yang kami lakukan ini ya adanya ini gitu. Jadi ini tontonan yang bersifat edukasi dan berwawasan, bukan untuk saling salah menyalahkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.